Tidak ada satu kitab sejarah pun yang mengutip namanya, yang menyebut namanya. Di dalam kitab-kitab fikih, kalau dia mujtahid mutlak, tidak ada satu kitab fikih pun yang mengutip pendapatnya. Tidak ada satu lembar pun fatwa-fatwanya. Tidak ada. Itu memang benar apa yang dikatakan Kiai Imad, bahwa secara histori Habib Ubaidillah memang tidak terdapat dalam kitab-kitab sejarah, ya. Sehingga kalau beliau bilang bahwa Habib Ubaidillah bukan tokoh historis, betul, artinya itu tidak berlebihan. Bahkan bukan Kiai Imad saja yang mengatakan begitu. Akhirnya antara Kiai Imaduddin Usman dan Kiai Haji Elai Badri senada seirama terkait sosok Imam Ubaidillah yang diklaim sebagai kakek dan leluhur Habib Ba'alawi itu memang adalah sosok fiktif. Pendapat Kiai Elai Badri sudah menunjukkan bahwa ia dengan tegas sepakat dengan tesis Kiai Imad. Dia sosok yang ahistoris. Tidak ada nama Ubaidillah di abad itu yang ditulis oleh ulama. Kenapa kita bisa mengatakan dia ahistoris? Karena di dalam sumber-sumber Ba'alawi dikatakan bahwa Ubaidillah ini ulama besar, seorang mujtahid mutlak, seorang ulama yang dikenal dan banyak muridnya. Tapi ketika kita konfirmasi di dalam kitab-kitab yang ada di masa hidup Ubaidillah, di mana ia dikatakan wafat 383 Hijriah, tidak ada satu kitab sejarah pun yang mengutip namanya, yang menyebut namanya. Di dalam kitab-kitab fikih, kalau dia mujtahid mutlak, tidak ada satu kitab fikih pun yang mengutip pendapatnya. Tidak ada satu lembar pun fatwa-fatwanya. Tidak ada berita tentangnya yang ada di kitab-kitab, baik disebutkan dia seorang mujtahid ataukah bukan, dengan sebuah nama Ubaidillah bin Ahmad. Tidak ada sama sekali. Sampai dia ditemukan atau dimunculkan oleh seorang yang bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakron di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah. Disitulah dia mengkreasi, bukan hanya memunculkan namanya sebagai silsilah keturunannya ke atas, tapi juga Ali As-Sakron telah berhasil membuat sosok Ubaidillah ini yang fiktif itu sebagai sosok yang menyejarah dengan kesejarahan yang diglorifikasi sedemikian rupa, sehingga hari ini pun ulama-ulama kita memanggilnya Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah, imam yang tanpa ada kesejarahan pada masanya yang bisa diverifikasi dalam kitab-kitab yang semasa. Sedangkan ulama-ulama saat itu 383 Hijriah itu sudah banyak menulis kitab. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah dengan kitabnya yang banyak. Ibnu Ishaq itu lahir 80 Hijriah. Kemudian dia menulis kitab sejarah. Kemudian ulama-ulama lain, Abu Hanifah, bahkan wafatnya Abu Hanifah saja 150 Hijriah. Jadi pada saat itu seharusnya kalau memang dia seorang ulama, namanya sudah masuk di dalam reportase para ulama, baik ulama sejarah tentang sosoknya maupun ulama-ulama ilmu pengetahuan, fikih, teologi dan lain sebagainya di dalam pendapat-pendapatnya kalau memang dia sebagai seorang ulama. Tetapi sayang, hal itu tidak bisa kita temukan. Hada ya dulu ala ana hadda syakhsa sahsun muzayyabun sahsun ma'dumun. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengomentari sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Imad tadi, bahwa yang dijelaskan oleh Kiai Imad itu adalah soal histori, ya, soal sejarah. Bahwa kalau memang Ba'alawi mengklaim sebagaimana yang sering kita dengar, misalnya leluhur Ba'alawi mulai dari Faqih Muqaddam hingga ke atas semua adalah mujtahid mutlak, itu memang benar apa yang dikatakan Kiai Imad, bahwa secara histori Habib Ubaidillah memang tidak terdapat dalam kitab-kitab sejarah,
Sehingga kalau beliau bilang bahwa Habib Ubaidillah bukan tokoh historis, betul, artinya itu tidak berlebihan. Bahkan bukan Kiai Imad saja yang mengatakan begitu. Jauh sebelum beliau ada Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, beliau mufti Hadramaut. Beliau mengkritisi pernyataan-pernyataan yang beredar di kalangan Ba'alawi bahwa leluhur Ba'alawi semuanya adalah mujtahid mutlak, di mana kata beliau, beliau tidak menemukan data itu, tidak menemukan data bahwa semua leluhur Ba'alawi mulai dari Faqih Muqaddam hingga ke atas itu adalah mujtahid mutlak. Bahkan kata beliau hanya ulama biasa saja. Artinya untuk gelar imam saja dianggap tidak memenuhi syarat lah. Karena tidak-tidaknya kalau udah dikenal imam kan ketahuan siapa saja muridnya gitu kan. Itu maksud beliau. Artinya bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh, bukan tokoh historis, itu betul. Karena memang tidak ada kitab-kitab tarajim atau tabaqat yang menyebutkan nama beliau, bahkan apalagi menyebutkan kiprah beliau di dunia keilmuan. Karena Pak Yusuf, di dunia Islam itu di setiap zaman para ulama selalu menulis nama ulama di zaman mereka. Minimal menyebutlah bahwa ada nama fulan terkenal alim misalkan. Bahkan banyak yang ada menyebutkan biografi lebih lengkap. Dan betul kata Kiai Imad bahwa nama Ubaidillah tidak ada